Mungkin, maaf kalau saya berkata ini bukan untuk menyombongkan diri, cuma untuk cerita saja. Di antara saudara semuanya, saya orang yang di sini ya, yang di sini. Saya orang yang paling lama tahu FGB MFI. Saya kenal pelayanan ini tahun 80, saudara. Waktu itu yang datang Ko Untiam dari Singapura. Nah, dia adalah Presiden Regional Asia Tenggara. Nah, waktu itu datang ke Surabaya, ya saya nggak tahu Jakarta mulai kapan. Datang dengan almarhum Bapak Jenderal Madelu, ya, lalu Pak Talas Sianturi, lalu Pak Halim siapa itu namanya. Nah, dua orang itu sudah meninggal. Wah, waktu saya dengar itu, wah ini luar biasa. Nah, di situ saya pertama kali dengar nama Demos Sakarya. Lalu saya diberi buku The Happiest People on Earth, orang-orang yang paling bahagia sedunia. Wah, luar biasa. Nah, waktu itu saya tertarik. Nah, di situ bersama di Surabaya ada Dr. Budiono, sudah meninggal juga. Ada Pak Mutis Selayentara, sudah meninggal juga. Lalu nggak lama Pak Bernard, adanya Pak Niko ikut. Nah, dari situ chapter ini berkembang luar biasa. Maafkan saya bicara. Rusaknya FGB ketika melanggar aturan bahwa ada berapa chapter itu yang menggereja. Tahu kata itu ya? Ada berapa chapter yang menggereja. Tahu kata menggereja? Menjadi gereja. Wah, sejak itu hancur FGB itu. Dulu tuh di Indonesia ratusan sebagai tangan gereja. Tapi ketika ada ambisi-ambisi dari, maaf dalam tanda kutip saya berkata, para gembala, wah sudah. Nah, akhirnya perang. Perangnya adalah, maaf, pengusaha-pengusaha yang tadinya bergabung di satu gereja itu dibatasi oleh gembalanya. Maaf ini perkataan, karena duit. Karena para gembala tahu kalau anggotaku yang kaya ini ikut full gospel, uangnya ke situ, uang ke gerejaku jadi kurang. Dan itu memang logika. Kalau logika bisnis. Nah, dari situ FGB merosot luar biasa. Dan sampai hari ini masih sulit bangkit. Tahun 80-an itu saudara, di mana-mana FGB itu, kelompok pengusaha Kristen ini menjadi apa ya, kalau kita baca di kitab Kolose dan kitab Efesus, ada dua ayat yang berkata, di samping anggota tubuh Kristus yang lihat jelas mata, ya jantung, tangan, semuanya itu, ada ayat itu berkata adalah sendi, ya, dan sendi dan urat-urat yang mengikat semuanya. Coba buka dulu ayatnya itu ya, Kolose 2 ayat 19. Dan waktu itu full gospel ini betul-betul jadi urat dan sendi. Gereja disatukan di situ. Hamba-hamba Tuhan tidak takut, tapi begitu menggereja mundur satu-satu. Karena terus terjadi, maaf saya berkata, perampokan jemaat. Di mana FGB di kota itu menjadi satu gereja tertentu, saya kira semua tahu itu. Maka yang lain mundur karena anggota-anggota gereja itu berpindah. Wah, itu kacau betul waktu itu. Udah dibaca tolong. Kolose 2:19 ya. Sedang ya, ia tidak berpegang teguh kepada kepala, ya, dari mana seluruh tubuh ya, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya. Kita semua tahu bahwa sistem tubuh Kristus sebagaimana anggota tubuh kita. Kepala ini pengontrol saraf, betul. Semuanya dari kepala dan itu Kristus. Tapi dikatakan oleh Paulus di situ ada bagian-bagian tubuh, Kolose 2:19. Ada bagian-bagian tubuh yang nggak mau tunduk kepada kepala, maunya sendiri. Nah, kalau dalam ilmu penyakit itu namanya Parkinson, ya toh, yang goyang sendiri, nggak mau tunduk itu. Nah, akhirnya masing-masing cari jalan sendiri. Nah, sebelum itu FGB ini jadi urat dan sendi. Sudahlah zaman itu, saudara, saya ingat betul, dari Medan sampai ke Ambon, Papua belum masuk waktu itu. Pokoknya ada batuan di negara mana saja luar datang. Yang dicari bukan gereja, ada full gospel enggak? Nah, begitu dapat kabar, wah, anggota full gospel di masing-masing kota, masing-masing chapter gerak serentak karena ada nama gereja. Nah, itu jadi urat dan sendi yang bisa menyambung semua anggota tubuh Kristus. Betul-betul tahun 80, kira-kira sampai tahun 90-an pertengahan lah. Yang namanya Wadah Full Gospel Businessman Fellowship International itu jadi berkat yang besar untuk Indonesia. Saya percaya Tuhan rindu untuk mengembalikan panggilan itu, katakan amin. Supaya wadah ini tetap kembali jadi urat dan sendi. Kita lihat sekarang gereja terpecah-pecah. Walaupun satu sinode, betul enggak? Berantem sendiri antar nama ini tadi, menyedihkan. Maka itu ketika saya
diajak siang ini dan saudara Pirto memberitahu ini khusus untuk pengurus, saya senang sekali. Dan biar sejarah ini saudara ingat kembali bahwa kasihan Tuhan Yesus, betul tidak, tubuhnya tercapik-capik hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya, anaknya sekarang Demas Sekarian meneruskan, memang zaman sudah berubah, nggak seperti bapaknya dulu. Oke, nah sekarang kita mau belajar ini. Mengapa ada orang bisa jadi orang bahagia sedunia? The happiest people on earth, orang-orang yang paling bahagia sedunia. Itu sangat terpengaruh di benak saya tahun 80-an itu. Kok bisa ada orang menemukan kebenaran sehebat itu? Saudara, berjalannya waktu, semua bergeser. Maaf saya berkata, semua bergeser. Semua motivasi bergeser dalam hidup. Arahnya kemana? Uang. Betul tidak? Lihat negara kita kacau dalam sebulan ini, capek kita disuguhi KPK, Polri, KPK terus saja. Nggak ada berita lain. Kenapa? Uang di situ. Wah, ribut semuanya. Karena masing-masing punya kepentingan. Nah, coba baca lagi satu ayat ini. Yakobus 3:16. Jadi di mana ada kekacauan dan semua perbuatan jahat, motivasinya ini. Silakan. Nah, rumah tangga juga begitu, akan kacau. Yakobus 3:16. Yakobus 3:16. Rumah tangga juga akan kacau. Sebuah PT, sebuah CV, sebuah bisnis, sebuah perkumpulan, ya, termasuk dalam gereja. Pokoknya kalau ada dua hal itu, ada kekacauan dan semua perbuatan jahat. Lihat karena ada apa? Ya. Sebab di mana ada iri hati, Ya. dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ngeri sudah. Kalau kita mendengar kata iri hati, kan katanya kecil bukan? Lah betul nggak? Kok dibanding misalnya perzinahan gitu? Iri hati itu kecil, tapi ini berbahaya. Kenapa antar di dalam gereja bisa gontok-gontokan? Ada yang iri. Kenapa aku nggak dapat bagian ke situ? Kenapa aku ditaruh sini? Kenapa begitu? Ada yang mementingkan diri sendiri. Apa lawan katanya mementingkan diri sendiri? Kebalikannya. Ayo, masa nggak tahu? Kalau nggak bisa jawab berarti kita semua mementingkan diri sendiri. Apa? Bukan lawan katanya, bukan kata lain. Menyalipkan, terlalu rohani kalau kata menyalipkan. Nanti orang yang Kristen nggak Kristen sulit mengerti menyalipkan. Tapi betul, itu betul. Berkorban. Wih, masih ngeri juga orang dengar kata itu ya. Yang sederhana saja. Berbagi. Betul, mengasihi. Tapi kata mengasihi pun orang sulit mengerti. Berbagi. Perhatikan. Mungkin ada kenalan kita yang kita kenal. Tadinya rumah tangganya bagus. Tiba-tiba kita dengar ribut. Pasti di antara mereka dua ada yang mulai egois dan ada yang mulai mementingkan diri sendiri. Kedengarannya lucu. Bagaimana suami istri kok bisa mementingkan diri sendiri? Mementingkan diri siapa? Itu kan suaminya kan istrinya. Ternyata, maaf, ketika orang tua ikut campur. Betul tidak? Coba perhatikan. Setelah kita menikah, apa yang terjadi di keluarga kita kalau kita mewakili orang tua kita? Ngerti nggak kalimat ini? Terjadi apa itu? Loh, ngerti nggak? Kalau kita sudah menikah, terus kita ini mewakili orang tua di rumah itu, maka istri kita, suami kita jadi saingan. Betul tidak? Nah ini luar biasa. Maka itu dalam hidup kita, apapun yang kita buat dan kita kerjakan, sekecil apa, sebesar apa, selalu kita tanya, ini untuk siapa aku lakukan ini? Karena tiap kali kita mengerjakan apa saja, kecil maupun besar, dan selalu berkonsep, ini untuk siapa? Dan kita tahu akhirnya untuk siapa, maka kita akan jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saya beri contoh. Sering gak saudara lihat orang belanja, shopping? Sering. Mungkin diri kita juga sering. Pertanyaannya, kamu shopping untuk siapa? Kalau kita mewakili anak-anak kita, tiap kali shopping kita masih mikir, yang nomor 1 belikan apa ya, nomor 2 belikan apa ya. Dan itu wajar. Betul? Siapa yang kita wakili? Di dalam perselingkuhan keluarga, walaupun belum cerai, tapi mulai mikir orang lain. Kalau dia belanja pun akan mikir yang satu itu lagi, nggak mikir pasangannya saja. Ngerti kata ini? Wajar tidak dalam konsep negatif ini? Tapi saya tanya, wajar karena dia mewakili orang yang sedang muncul di hidupnya.
Kalau saudara menemukan orang sedang pergi kemana-mana dan bawaannya banyaknya luar biasa, perlu ditanya, itu bawa untuk siapa? Kalau jawabannya untuk keperluanku, ngapain sebanyak itu? Jadi hal-hal kecil tanpa kita sadar mementingkan diri sendiri ada di hidup kita, tanpa kita sadar. Ngerti ya? Untuk itu selalu kita tanya, siapa pernah mengetahui, baca atau dengar akhir-akhir ini dunia itu sudah punya konsep berbahagia itu kalau apa? Di TV, di buku, di koran, sudah disebarkan ini prinsip ini, dan itu sangat alkitabiah. Ayo, dunia berkata apa tentang orang itu disebut bahagia? Yang tadi bukan. Dunia sekarang sudah punya konsep berbahagia itu kalau suka memberi. Serius. Masih ingat siapa yang punya Bank Mayapada? Tahir, Datuk itu. Akhir-akhir ini dia sering masuk TV. Dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya oleh Bill Gates. Sampai Raja Arab Saudi yang baru meninggal ini, karena penandatanganannya di sana. Waktu itu dia memberikan 1 juta US dollar untuk membantu memerangi kemiskinan di dunia ini. Dan dia orang Indonesia pertama. Itu kira-kira tahun 2012 yang lalu. Nah, saudara, semua orang sekarang ini sudah tahu konsep bahagia itu kalau berbagi, bukan mengumpulkan untuk diri sendiri. Ngerti gak maksud saya? Pernah gak dengar itu? Ini digembar-gemborkan sekarang ini. Dan itu luar biasa. Tolong cari bukunya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 2009 yang lalu, saudara. Saya kaget, saya jalan-jalan dapat buku judulnya Giving. Nah, saya ini kalau saya bicara tentang memberi, saya harus, mata saya tertarik. Saya nggak ngelihat siapa ini pengarangnya. Langsung saya beli. Begitu saya beli, ternyata tulisannya Bill Clinton, mantan presiden Amerika. Nah, setelah saya baca, saya beli banyak. Saya bagikan ke teman-teman saya yang bisa bahasa Inggris. Tidak lama kemudian buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, orang Kristen harus baca buku itu. Di antara semua presiden Amerika, baru Bill Clinton ini yang tahu. Ya, kita semuanya tahu saudara istilah post power syndrome. Ya, orang yang sudah terbiasa duduk di nomor 1 tiba-tiba pensiun. Itu rasanya nggak enak semua. Nah, dalam buku itu Bill Clinton menulis perkataannya bagus. Saya 2 term, ya 2 kali bukan jadi presiden Amerika. Nah, kalau saya pensiun, saya nggak mau seperti yang lain. Walaupun hanya Amerika satu-satunya negara, walaupun sudah tidak jadi presiden, tetap disebut Mr. Presiden. Itu cuma Amerika. Ya, di sini kita nggak bisa sebut presiden SBY, nggak bisa. Itu aneh Amerika itu. Nah, Bill Clinton menulis, saya nggak mau kena post power syndrome, saya nggak mau kena penyakit kehilangan kekuasaan yang setelah enak sekian 8 tahun itu presiden Amerika kalau 2 kali. Nah, dalam penelitiannya dia menemukan kira-kira apa yang aku harus buat setelah pensiun ini. Nah, buku itu bukan tulisan dia. Dia cuma ngumpulin dari orang-orang yang terkenal di dunia, termasuk Andre Agassi, termasuk Oprah Winfrey, harusnya nggak hafal namanya, banyak orang. Apa sih yang buat kamu bahagia? Nah, ketika Bill Clinton mewawancarai orang-orang itu, ternyata bahagia itu memberi. Maka muncullah buku Giving. Di toko buku terjemahnya sama, Giving judulnya. Menarik sekali, dan itu luar biasa. Nah, buku itu harus diberikan pada orang-orang pelit supaya bertobat. Iya, orang pelit ini celaka sekali sebenarnya. Itu harus itu. Nah, kalau kita kembali melihat apa yang Demos Zakarian temukan, itu dia. Orang-orang paling berbahagia itu ketika bisa berbagi dalam hidupnya. Dan berbagi itu nggak harus duit, nggak harus duit. Kita bisa berbagi waktu, betul nggak? Kita bisa berbagi nasihat, berbagi apa saja, apa saja. Itu yang kita harus pikirkan. Siapa namanya lupa tadi? Hakim. Tadi Pak Hakim melihat saya mau masuk toilet, ini kebiasaan saya. Waktu sesingkat apa, mau di toilet, mau di tempat parkir, mau di mana saja, kalau saya ketemu orang dan Roh Kudus gerakan saya ngomong, saya akan berbagi. Pas tadi mau sebelum masuk ini, saya ke toilet. Nih ada karyawan baru sisir, berarti dia baru masuk. Saya lihat masih ada waktu. Namanya Adit, ya, asal Pejompongan. Nah, begitu saya tanya,
kamu berapa lama kerja? Baru seminggu. Saya tanya, kamu ingin sukses gak? Iyalah Pak. Terus saya ngomong, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, 2 hal aja. Untuk sukses Adit, bukan perlu sekolah tinggi, bukan perlu uang. Saya bilang, ingat Menteri Perikanan kita Bu Susi lulusan SD. SMP nggak selesai. Lalu apa Pak yang diperlukan? Kalau kamu mau tahu, cuma 2. Jujur, rajin. Dah itu saja. Jangan sekali-kali kamu curang dalam pekerjaan. Percayalah, kalau kamu jujur dan rajin, nggak sampai 3 tahun, kamu bisa punya warung sendiri. Nggak cuma kerja terus di sini. Woi, dia kaget. Kenapa Bapak bisa yakin seperti itu? Nah, saya mulai ngomong sedikit. Adit, bukan saya mau mempengaruhi kamu, tapi saya ngomong, saya pendeta. Tuhan, saya Yesus mengajarkan. Tapi ada banyak contoh-contoh yang lain. Coba kamu dengar orang-orang sukses dari nol, dari minus, bayangkan. Sedikit waktu itu. Pas saya mau balik, dia tanya, Bapak kenapa kok bisa ngajak saya ngomong seperti itu? Terus terang hari-hari ini saya tuh lagi bingung. Bagaimana masa depan saya? Saya nggak punya apa-apa. Nah, sekarang kamu punya apa-apa. Rajin dan tulus, jujur. Dah, itu saja. Saudara, gunakan setiap waktu untuk seperti itu. Hari Minggu yang lalu, di satu tempat, tiba-tiba saya tuh ngeliat seseorang lagi diam termenung saja. Terus saya dekati, saya ini kalau di mana saja lihat orang mukanya lecek, saya harus camperin orang itu. Ini kebiasaan saya. Saya bersyukur punya istri yang penuh pengertian juga. Bukan saya sok akrab, enggak. Karena menceritakan kasih Yesus kepada orang yang mukanya lecek itu paling gampang, saudara. Jadi berbagi itu harus duit. Terus, saya ini lagi stres Pak. Saya nggak punya usaha, saya di PHK. Terus istri saya ini coba-coba jual sambal. Oh ya, ada berapa macam? Ada 4 macam sementara ini. Oke lah, kebetulan itu anak Tuhan. Oke, saya tahu minggu depannya saya akan kebaktian di satu gereja. Saya bilang, saya pesan 40 botol, satu botol 25.000, satu macam, satu rasa 10. Untuk apa Pak? Saya mau promosikan. Hah? Wih, dia nggak nyangka. Pak, tapi untuk 4, kamu bisa berapa hari kerja? Saya langsung kasih uangnya dulu, jadi 1 juta. Loh, Pak, barang belum ada, Bapak nggak kenal saya. Kalau Tuhan bisa mempercayai saya belajar mempercayai orang juga. Kalau kamu mau nipu, ya kamu rugi sendiri. Saya bilang begitu saja. Saudara, dia air matanya berkaca-kaca. Kok bisa? Sudahlah kamu kerjakan. Saya kasih alamat di mana saya mau melayani. Akhirnya datang. Nah, saya nggak bilang tentang dia. Selesai kebaktian, saya bilang, siapa yang hobi sambal? Saya bilang, saya bawa 40 botol sambal. Tapi jangan berebut, saya bilang begitu. Ada 4 rasa. Kalau cocok dan enak, beritahu saya. Nanti saya kasih alamatnya. Orangnya hadir. Setelah dengar saya khotbah itu, dia bilang gini, saya tuh nggak pernah ketemu pendeta kayak Bapak begini. Karena saya tidak tahu keluarganya itu ngalami apa. Hari Senin istrinya itu telepon saya sambil menangis. Hari itu saya nggak ketemu, hari Minggu pun nggak ikut istri. Pak Pendeta, terima kasih. Kami dipulihkan dengan itu. Oh iya, kenapa? Mereka cerita keluarganya sudah kacau. Istri sudah nggak tahan lihat suaminya kayak begitu, nggak bisa kerja semuanya. Saudara, akhirnya yang hadir dari itu ada seorang punya rumah makan. Kok enak sambelnya? Nah, dia datangi orangnya, diajari cara packaging semuanya itu, dia taruh di rumah makan itu. Luar biasa bukan? Jadi berbagi itu nggak harus memberi uang, beri perhatian. Nah, gembalanya yang di gereja itu tanya. Nah, kemarin hari Jumat, kemarin ada PA di gerejanya. Apa yang saya buat di hari Minggunya itu dijadikan bahan untuk hari Kamis kemarin, untuk cerita. Lihat belajar seperti Koden. Hanya ketemu orang yang nggak kenal, atau bisa nolongin masalah sambal. Kapan kita bisa berbagi seperti itu dalam hidup ini? Saudara, lihat konsep Alkitab. Mengapa di dunia ini hanya di satu negara ada 2 fenomena alam yang sangat ekstrim? 2 danau yang dialiri oleh sungai yang sama. Satu ada kehidupan, satu ada kematian. Danau apa itu? Galilea dan Laut Mati. Mengapa hanya di Israel ada contoh itu? Supaya dunia itu belajar. Kenapa Danau Galilea ada kehidupan, Laut Mati tidak? Jawabannya, karena satu ada output, satu mampat. Itu saja. Itu enggak kebetulan.
Bapak kita menciptakan dua danau yang seperti itu. Jadi sekarang, sebagai orang-orang yang Tuhan berkati dalam hidup kita, dunia berkata begini, disebut orang kaya, ini dunia loh saudara, dan itu saya setuju. Disebut orang kaya bukan dihitung berapa jumlah kekayaannya, tapi disebut orang kaya itu dihitung berapa yang dibagi. Dan itu luar biasa. Siapa yang pernah mengikuti program RCTI, kira-kira hampir 3 tahun lalu saya stop. Saya telepon pembuatnya, karena 2 pendeta itu yang buat, yang tiap hari Rabu sore jam 4 minta tolong. Pernah dengar ya? Yang belum pernah harus cari di YouTube-nya ada. Itu luar biasa. Ya, yang belum lihat dengar, yang lihat akan cerita. Setiap kali saya lihat program minta tolong di tiap hari Rabu sore tahun-tahun itu di RCTI, yang suka menolong itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa ini orang miskin mau menolong? Dalam itu kan candid kamera. Ya toh, yang buat itu 2 pendeta. Satu Pak Gi Tanbunaan di Cimahi. Satu Pak Pendeta Eko di Ungaran. Ini menantunya. Nah, saudara, saya tanya terus kenapa di stop? Jawabannya sudah banyak yang tahu. Jadi nggak bisa lagi. Wah, ya udah. Tapi program itu jelas sekali. Begitu orang yang dipakai ini untuk cari pertolongan, orang turun mobil, ya orang yang lagi makan di restoran pakaian mewah, maaf, semuanya menolong. Tapi pemulung, tukang becak, orang-orang miskin itu yang nolong. Mengapa? Ayo kita jawab sendiri. Kok bisa? Logikanya orang kaya harus nolong, tapi orang miskin. Pernah satu adegan itu sampai saya nangis. Ini ibu-ibu bukan narik becak, dia dorong becak karena dia ngumpulin seng, ngumpulin papan, kardus di becaknya ambil didorong. Nah ini yang jadi agennya ini datang, tolonglah saya ini mau jual daun pisang. Loh kenapa? Karena untuk beli makanan anak saya di penjara. Kaget. Terus ibu ini, tolong jagakan becak saya. Bingung orang ini kemana. Kebetulan dekat pasar, dia masuk pasar. Dalam kamera itu, ibu ini keluar bawa 1 kantong beras isi 5 kilo. Udah kamu bawa, saya nggak perlu daun pisangmu karena saya nggak buat lontong. Nah setelah dia nolong, baru si yang buat acara dia datangi. Kenapa ibu nolong? Ibu juga susah bukan? Saya nolong karena saya ingat anak saya juga dalam penjara. Waktu saya dengar orang itu berkata mau jual daun pisang untuk mengirim makanan di penjara, saya ingat anak saya sendiri. Wow, luar biasa. Saudara, orang tua akan berbahagia. Maaf saya ngomong ini, kalau saudara bisa mewariskan kasih Yesus kepada anak-anak saudara, dan anak-anak saudara punya hati yang memberi juga. Enggak amin sih? Betul tidak? Saudara, maaf ya, dari kongco-kongco kita sebagai orang Tionghoa, kita ini diajar pelit. Lo serius, betul tidak? Tanpa kita sadari. Selalu orang tua kita berkata, ingat hidup susah ya, ingat hidup itu susah, ingat hidup itu susah. Tapi kalau pada generasi kita ini tidak kita putus mata rantai kejahatan, dan anak-anak kita tetap pelit juga kayak orang-orang tua kita di atas kita dulu, kita gagal jadi anak Tuhan. Catat itu. Biasakan anak-anak kita untuk suka memberi. Jadi lawan kata egois, mementingkan diri sendiri adalah berbagi. Ada kekacauan dan semuanya itu karena uang dan karena uang dan karena uang. Pasti itu ributnya uang, nggak ada yang lain. Masalahnya sekarang bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran ini. Anak-anak kita biar lihat lewat hidup kita. Mungkin diantara kita baru Berto yang paling banyak tahu apa yang saya dengan istri saya kerjakan. Saya itu dari tahun 81 sudah nyekolahkan orang, saudara. Nah, sampai terakhir tanggal 11 Februari yang lalu lulus sarjana yang terakhir untuk bulan ini dari Universitas Pasundan di Bandung. Nah, kalau saya hitung dari tahun 81 saya nyekolahkan orang, ini mungkin sarjana yang ke-387 atau 98, saya nggak ngitung. S1 saya luluskan. Saya sudah meluluskan 48 master S2. Saya sudah meluluskan 6 doktor dan 2 dari UI, saudara. Saya bangga. 2 dari UI, 2 dari Brawijaya, 1 dari UGM, 1 dari Jatinegara. Itu doktor.
dan bukan teologi. Sarjana sekuler. Saya sudah lulusan 11 dokter dan 2 spesialis, 1 spesialis anak, 2 spesialis bedah tumor, onkologi. Dan saya akan terus menyekolahkan orang karena saya mau berbagi. Dan itu hebat. Nah, yang saya mau ceritakan, sekarang ini mereka yang sudah berhasil, aduh saya terharu sekali. Mereka sudah bisa nyekolahkan orang lain lagi karena mereka mengikuti apa yang saya buat. Sungguh saya bersyukur untuk anak-anak itu punya hati seperti itu. Saya bersyukur saya berhasil menanamkan kepada mereka kalimat ini. Bukan untuk papa ya saya bilang, tapi untuk kamu dan generasimu selanjutnya. Mereka selalu berkata, apa jadinya hidupku kalau nggak ada papa Daniel? Sekarang kamu balik, cari orang-orang sampai suatu hari orang itu berkata kepadamu, apa jadinya hidupku kalau nggak ada kamu? Itu saya tanamkan untuk anak-anak. Kebanggaan dan kebahagiaan kalian bukan mengumpulkan, tapi kamu mau berbagi. Dan puji Tuhan, kami cukup berhasil untuk meyakinkan mereka. Suatu hari kami ada pertemuan, kumpul, pakai juga. Ternyata dari luar kota juga datang. Belum lama, 2 Januari yang lalu. Kami gak muat gedungnya. Nyambung-nyambung, wah datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Kupang. Karena dengar, kami gak pernah kumpul. Wah kalau dikumpul kok bisa ribuan, gak cukup, itu mau di mana? Nah waktu mereka kumpul semua, itu pertama kali. Dan istri saya pun banyak yang gak kenal anak-anak itu, karena tempatnya jauh-jauh. Nah dalam pertemuan itu ada satu yang ngomong, wih kaget. Apa yang kita buat gak cuma selama papa masih hidup. Suatu hari nanti kalau papa sudah dipanggil pulang Tuhan, apakah komitmen kita masih sama untuk menyekolahkan anak-anak yang lain? Wih saudara, saya kaget ada yang ngomong seperti itu. Dan yang saya ngomong itu anak yatim piatu. Dia sekarang jadi pengacara. Dia master lulusan UGM. Dia yang namanya jadi terkenal ketika kasus Afriani Tugutani itu. Masih ingat ya? Akhir Januari 2011. Padahal 2 tahun dia baru jadi pengacara. Buka kantor sendiri cuma 3 orang. 2009 saya meresmikan kantornya di rumah salah seorang dari 3 orang ini. Sebagai meja 1, komputer 1, udah tinggal terima telepon aja. Gak ada yang kenal, masih muda, baru lulus dari Atmajaya. Nah setelah kasus Afriani, sekarang kantor mereka luar biasa. Dan sampai hari ini 2015 mereka sudah bisa menggabungkan 15 pengacara muda. Dan proyeknya besar. Dari apa? Waktu itu wartawan Pos Kota lagi nangani 4 keluarga korban yang dari Tanah Tinggi. Kan ada 7 atau 9 ya, yang lain dari Jawa Tengah. Dan ini yang dari Tanah Tinggi. Lah Pos Kota ini kaget, loh sudah seminggu lebih nggak ada pengacara bela kalian, nggak ada. Kami mau bayar bagaimana? Lah anak saya ini saya ajari untuk belajar memberi. Dia masukkan namanya di Pos Kota. Pokoknya kalau ada orang yang butuh pengacara nggak bisa bayar, hubungi kami. Ya dihubungi langsung. Nah dari situ dia jadi terkenal. Sekarang kerjaannya aduh saudara, sampai saya jarang bisa ketemu dia. Keliling kemana-mana. Perusahaan asing pun minta mereka. Dan hebat sekali. Nah itu saya ceritakan kemana-mana. Bagaimana kalian orang ini bisa terkenal? Karena sesuatu gak dibayar. Aneh bukan kalau dipikir. Dan saya sudah minta mereka. Sekarang saya punya 2 kantor pengacara dari anak-anak ini. Saya bilang kalian satu hal yang kalian gak boleh urus, mengurus perceraian. Awas kamu. Nah pengacara itu kalau ngurus perceraian paling enak, duitnya paling banyak, gampang lagi. Ini anak ini saya wanti-wanti, awas kamu. Nah, mereka luar biasa. Ayo bagaimana konsep ini sekarang? Oke, berapa ayat lagi? Amsal 3 ayat yang ke-7. Ini ayat terkenal dan banyak pendeta memakai ayat ini sekarang. Amsal 3 ayat, ayo siapa aja boleh? Ayat 9 berarti. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dan segala penghasilan. Muliakanlah Tuhan dengan uangmu, dengan hartamu. Maaf, saya minta maaf. Hampir semua pendeta kalau khotbah ayat ini pasti bilang bawa uangmu ke gereja. Itu muliakan Tuhan dengan hartamu. Salah. Lagi sekali salah. Kenapa saya bisa berkata salah? Lihat ayat 27. Lihat ayat 27-nya. Enggak ada kata gereja. Enggak ada harus lewat pendeta. Judulnya apa dulu? Ayat 27 judulnya apa? Nah, anjuran untuk berbuat baik. Terjemahnya salah. Anjuran untuk berbagi kasih, itu yang benar.
Apa anjurannya? Coba baca 27 dulu. Janganlah menahan kebaikan dari. Nah, sebentar, ini kata kurang tepat sini ganti. Janganlah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Coba, itu akan lebih jelas. Pakai kata untuk. Baca lagi. Janganlah menahan kebaikan daripada. Oh, bukan. Untuk daripadanya aja ya. Jawab ulang. Iya, yang. Orang yang berhak menerima. Nah, jangan tahan kebaikan itu. Nah, ini kita perlu ajar ke anak-anak kita. Terus kalimat terakhir yang penting. Padahal kau mampu melakukan. Nah, padahal kita mampu melakukan untuk berbuat baik, untuk berbagi kasih itu. Ayat 28-nya. Janganlah kau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta kepada. Nah, saudara, seringkali kita punya alasan begini kalau berbagi. Ya kita kan nggak kenal orang itu, betul nggak? Loh, apa kamu nggak takut dimanfaatkan? Alasan macam-macam. Itu orang pelit, betul tidak? Itu orang pelit. Kalau Roh Kudus yang menggerakkan, percayalah nggak akan salah. Kok nggak amin sih? Amin. Saya ulangi lagi. Kalau Roh Kudus yang menggerakkan, nggak akan salah. Saya minta maaf kepada saudara. Orang-orang full gospel, maaf ya saudara yang tersinggung, pelitnya luar biasa. Maaf saya ngomong, ngeri. Tiap kali mau memberi pasti mikirnya macam-macam lagi. Maaf saya berkata, karena konsep dari gereja yang mengajarkan kita harus lewat gereja, harus lewat gereja. Padahal kita lihat firman ini, enggak. Maaf saya ngomong lagi. Kenapa pendeta kalau khotbah per bulan selalu Malaki 3:10? Karena itu ayat yang paling baik untuk mengancam jemaat memberi kepada dia. Sekarang baca Ulangan 26 ayat 12. Mengapa gereja tidak pernah khotbah per bulan lewat ayat ini? Karena jatahnya akan berkurang si pendeta. Coba jujur ya, sudah berapa tahun sudah jadi Kristen, pernah nggak tahu ayat Ulangan 26 ayat 12? Saya minta saudara jujur hari ini. Siapa yang baru tahu pada hari ini ada ayat sejelas itu tentang perpuluhan? Ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, lalu persembahan persepuluhan, Ya. kau sudah selesai mengambil segala persembahan, puluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan. Haruslah engkau memberikannya satu kepada orang Lewi, dua orang asing, tiga anak yatim, empat para janda. Terus supaya mereka mendapat makan di tempatmu dan menjadi kenyang. Roh Kudus tolong kami untuk betul-betul setan tidak bercokol dalam gereja dalam nama Yesus. Mengapa pendeta tidak berani khotbah ayat ini? Sebab jatahnya akan berkurang 75%. Ngeri. Dan tidak ada perintah lewat gereja. Haruslah kamu. Kamunya siapa di situ? Setiap pribadi yang punya perpuluhan tadi ini bagi sendiri. Jadi per bulan gak boleh 100% ke gereja. Apalagi kalau sudah kaya-kaya pendetanya ngapain diberi lagi. Akhirnya beli rumah di Los Angeles di Singapura tuh. Maaf saya berkata ini. Mobil ganti-ganti terus. Jahat itu saudara. Nah, sebagian besar anggota full gospel kena roh ini. Maaf saya ngomong. Akhirnya apa yang kita pamerkan? Mobil kita, rumah kita. Maaf. Saudara kita harus bertobat. Saya akan ulang-ulang terus, berbahagia itu adalah kalau mau berbagi dalam hidup. Bukan mengumpulkan untuk diri sendiri dan keluarga, tidak. Tolong renungkan lagi ayat-ayat itu. Orang asing itu siapa? Kalau sekarang katanya kaum urban. Di Jakarta paling banyak orang asing. Karena dari kota-kota lain cari kerjaan di sini. Betul tidak? Nah itu punya hak terima per bulan. Enggak harus orang Kristen. Janda anak yatim itu pun bukan yang Kristen. Enggak ada kata itu. Terus tujuan per bulan itu cuma satu, makan. Bukan untuk bayar kredit gereja, bukan untuk bayar listrik, bayar cicil mobil. Salah. Per bulan itu hanya untuk makan supaya orang itu kenyang. Bayangkan kalau semua kita taat, nggak ada orang miskin di Indonesia. Nah, betul tidak? Karena makin kita memberi, Tuhan pasti akan beri terus dan nggak akan habis-habis. Ayo kita mulai mikir hari ini. Selalu begitu dalam hidup kita. Oke, bagian terakhir. Efesus 2:10. Kalimat pertama saja, tolong dibaca dulu. Karena kita ini buatan Allah. Ya, stop. Jadi kalau saya tanya pakai produksi, kita ini made in mana? Surga. Made in surga. Ayo pakai logika bisnis.
Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar produk made in Germany? Muncul apa? Awet. Bukan. Akurat, hampir betul. Mesin, bukan. Safety. Jerman itu paling teliti soal keselamatan. Saya nggak pernah ketemu ada negara kayak Jerman karena saya pernah lama tinggal di Jerman. Mereka itu mikir safety itu betul-betul nggak main-main, saudara. Hebat sekali. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata made in Japan? Teknologi. Nggak harus murah, kalau Jepang nggak. Ya. Apa itu desainnya? Hebat. Tapi kalau dengar made in China, mikir apa? Nah, sekarang sekali pakai, betul. Ini maksud saya. Jadi seharusnya muncul apa di benak kita kalau mendengar kata made in surga? Sempurna. Apalagi efek. Ya, apalagi, woi, macam-macam bukan? Iya, maaf, tengengnya duduk ini enggak apa-apa situ. Kalau kita mendengar made in surga, perfect, saudara, sempurna, kualitinya hebat. Efesus 2:10. Maaf, siapa namanya? Efesus 2:10. Kita ini buatan Tuhan. Jangan lupa itu. Semua pabrik punya molding nggak? Harus pakai molding nggak? Kalau nggak mau buat apa? Harus punya cetakannya. Lihat kalimat kedua. Setelah kita ini buatan Tuhan, terus diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau moldingnya Kristus Yesus, berarti barangnya kayak siapa? Nah, lalu tanyakan ke diri kita kayak siapa? Ngerti enggak ini? Kenapa banyak orang yang rajin ke gereja? Wih, luar biasa. Kok belum kayak Kristus? Karena semua dicetak kayak pendetanya. Itu masalahnya. Maaf saya ngomong, saudara. Moldingnya yang salah, bukan kepada Kristus Yesus. Maka itu tadi Kolose 2:19 ya, dikatakan tidak semuanya mengarah kepada kepala. Ini yang merusak. Oke, stop dulu. Nanti kita selesaikan ayat 10. Pertanyaan ini penting sekali. Pernahkah saudara menyadari semua barang ya yang buatan orang, lah di ruangan ini yang paling murah tusuk gigi, ya toh? Saya nggak tahu apa, piring, ada handphone, ya, ada air mineral, ada air teh, dan semua ada kamera di sana. Ya. Pertanyaan saya, termasuk kursi yang kita buat ini, yang kita dudukin ini. Ya, saudara perhatikan. Seharusnya lain kali kalau saudara dengar firman jangan HP-nya itu nyala. Ya, enggak. Kita nggak menghormati Tuhan karena kita merasa bisnis kita lebih penting. Maaf. Harusnya sekali-kali kita stop dulu semuanya itu. Nah, tolong Pak ya HP-nya matiin karena kita jauh lebih menghormati Tuhan daripada bisnis kita. Iya, sayang sekali, sayang. Terputus nanti itu. Ya toh? Kita rapat dengan presiden sebenarnya nggak info nyala. Iya toh, nggak bisa. Kita harus begitu. Jangan merasa hidup sok penting. Maaf saya berkata. Ada waktunya kita diam sejenak. Apalagi kita menghadapi Dia pencipta alam semesta. Firman ini tak ternilai kekayaannya. Betul tidak? Kita harus menghargai betul-betul. Oke, selanjutnya. Semua barang yang dibuat oleh manusia tidak ada yang berguna untuk dia sendiri. Ngerti maksud saya? Renungkan katanya. Benar? Mobil semahal apa, berlian semahal apa, sudahlah barang apa saja, sampai semurah apa tusuk gigi ini loh, nggak mungkin dia kan berguna untuk dia. Lah kalau dia cuma berguna untuk dia, jangan. Saudara, satu hari Roh Kudus memberi saya konsep itu, saya kagum sekali. Jadi kalau kita ini dibuat oleh Bapa di surga, sangat berdosa kalau kita hanya berguna buat diri kita sendiri. Karena waktu Dia buat kita, itu Dia punya tujuan. Contoh paling goblok lah istilahnya begitu. Kalau saudara beli mobil, mau BMW, mau Mercedes, mau apa yang mahal, atau Porsche atau apa saja, sudah dibayar lunas. Tiap hari mau dipakai, dia pergi sendiri. Terus kemana ini? Ngerti istilah itu? Memang nggak ada. Memang itu saya bilang, ini contoh goblok supaya ngerti. Tusuk gigi mau dipakai, dia lompat. Dia nggak mau. Pulpen yang kita punya mau dipakai nulis, dia nggak mau juga. Kursi yang kita beli mau dudukin, dia minggir, menghindar. Memang nggak ada. Mana ada barang-barang diciptakan terus enaknya. Justru kita yang seperti itu. Betul tidak? Ketika yang buat kita mau pakai kita, alasan kita terlalu banyak. Setuju saya ngomong ini, saudara? Alasan kita terlalu banyak. Maka itu mengapa Rasul Paulus dan Musa, ya,
Mengapa Musa, kalau saudara baca kitab Keluaran dan kitab Perjanjian Lama yang lain, dan Rasul Paulus menggunakan sistem militer ya, untuk menunjukkan hidup Kristen, betul nggak? Prajurit, ingat itu di 2 Korintus pasal 2, ya, yang berjuang harus tunduk pada komandannya. Ya, lalu dalam 1 Korintus 9 berkata seorang prajurit juga. Saudara, ternyata di antara semua sistem yang dipakai oleh seluruh dunia, hanya satu yang sama, yaitu militer. Semua negara di dunia sistem politiknya, sistem kesehatannya, sistem pendidikannya, sistem ekonominya, sistem apa saja itu masing-masing. Tapi militer itu sama seluruh dunia, termasuk jenjang kepangkatan, termasuk hormatnya, semuanya. Secara pengertian saya maksudin ya, ternyata sistem militer itu sistem surga, dan itu ada di Alkitab. Nah, salah satu yang Tuhan Yesus inginkan lewat Paulus, dia berkata kepada kita, lihat, prajurit pada komandan kalau militer, misalnya ada perintah dari komandan, boleh nggak beralasan, maaf komandan, ayah meninggal, nggak diterima. Maaf, istri melahirkan, gitu. Enggak, militer itu tunduknya 100%. Itu luar biasa. Nah, ini konsep kita, ini buatan siapa? Barang-barang itu disiapkan oleh pembuatnya, berguna untuk yang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan itulah kebahagiaan. Siapa pernah punya pengalaman unik? Saya percaya hampir semua kita pernah. Saudara pernah beli sepatu mahal dan sayang-sayang, nggak dipakai, coba lihat berapa bulan, lepas itu soalnya. Pernah ngalami nggak? Macam-macam, nggak cuma Nike, itu saya heran. Kok aneh? Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu jawabannya. Kenapa nggak dipakai malah rusak? Betul bukan? Termasuk yang merek-merek terkenal, mau beli mau apa saja lah, nggak dipakai, didiamkan, rusak dia. Seperti itu hidup yang hanya berguna buat dirinya sendiri. Dia cuma jadi pajangan, suatu hari dia akan rusak, nggak berguna sama sekali. Sebab kita ini buatan Tuhan dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Terus untuk apa? Nanti hubungan dengan Amsal 3 tadi. Untuk apa? Ayat 10 Efesus 2. Kita ulangi lagi, coba dibaca. Kita ini buatan Tuhan dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan kerjaan baik. Lagi sekali, kata baik jangan terjemahkan asal baik. Tidak, tapi punya tujuan. Injil diberitakan. Terus kalimat berikut, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Stop dulu. Ini dahsyat. Jadi perintah untuk berbagi itu sudah dipersiapkan oleh Bapa kita sebelum kita lahir. Itu kata yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita ada. Luar biasa. Percayakah saudara, semua barang dari yang paling murah tusuk gigi sampai yang paling mahal, mobil sekian miliar atau rumah sekian miliar sekalipun, ketika yang buat lagi mikir mau buat, sudah punya tujuan gak dia untuk apa? Sudah. Itu tadi sepatu, rumah, hal yang sama. Rumah itu aneh, baru, mewah, jangan ditempati, dia rusak. Pernah mikir gak? Itu saya terus bertanya, loh gak ada yang pakai kok malah rusak? Aneh. Justru kalau ditempati awet. Begini Roh Kudus memberikan saya hikmat tentang rumah itu, sangat luar biasa. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya agama di dunia ini hanya Kristen, yang Tuhannya gak pernah minta rumah-rumahan. Lo ngerti gak? Semua agama di dunia Tuhannya pasti punya rumah-rumahan. Bahkan ada yang jauh rumahnya sampai ke sana, harus bayar puluhan juta lagi untuk ke sana. Ngerti ya maksudnya itu? Lihat, Tuhan Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa terusan tubuhmu ini rumah Tuhan? Woi, hebat sekali. Ternyata sama konsep itu. Rumah itu dibuat oleh kontraktornya untuk ditinggali orang. Tapi kalau rumah yang dibuat tidak ditinggali orang, yang tinggal pasti binatang-binatang kotor. Aneh ya? Rumah itu jadi kotor, jadi rusak. Itu gak sulit dimengerti. Ternyata sama. Karena tubuh ini diciptakan sebagai rumah Tuhan. Maka kalau bukan Tuhan yang menempati, balik aja jadi hantu yang menempati. Hebat sekali. Maka itu kalau ada orang hidupnya rusak, kacau semuanya, langsung aja duduk ngomong masalah rumah. Siapa yang menghuni hidupmu ini sekarang? Maka itu kamu jadi kacau seperti ini. Saudara, jadi rumah Papa itu ada di sini. Bukan di altar gereja, bukan.
bukan di gedung gereja. Salah kalau pendeta berkata, begitu banyak pendeta jangan makan di dalam gedung gereja. Ini rumah Tuhan ntar kotor. Ya ampun. Nah kalau rumah Tuhan di gedung gereja, jahat itu pendetanya. Karena cuma ketemu anaknya seminggu sekali. Nah Senin sampai Jumat, sampai Sabtu Tuhan Yesus ngapain di situ? Cuma tolak-tolak aja begitu. Salah, gedung gereja bukan rumah Tuhan, tapi kita. Oke? Disiapkan sebelumnya untuk apa? Terus dan dia mau, ayo kalimat berikut. Mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Bukan dalam Yesus. Dalam rencana yang sudah sejak semula itu tadi. Saudara, Kristen kita nggak akan jadi arti Kristen kalau sekedar ke gereja saja dan aktif dalam kegiatan rohani. Kalau kita nggak punya dampak ke lingkungan kita, nggak akan punya dampak. Hari-hari ini saya lagi ngurusin satu anak. Aduh tadi dia kirim rumah ibunya, saya sampai sedih. Nah anak ini penjaga kos. Waktu salah satu anak yang saya kuliahkan dari Sumatera, kos di Jakarta. Nah itu lagi sekali, anak-anak kami juga saya sudah ajari, kamu harus berbagi mikirin orang lain. Nah ini penjaga kos itu diperhatikan oleh anak saya. Akhirnya dia jadi, anak saya manggil saya papa, namanya Aris. Tapi saya nggak tahu tadi ini dia baru kirim foto. Lagi hujan terus di rumah ibunya sudah janda. Aduh kalau dengar ceritanya itu betul-betul ngenes sekali saudara. Hal-hal gitu saya harus ikut ngurus juga mereka ini karena hidupnya begitu menderita. Saya minta nanti Pak Berto yang baca mana ya. Nah setelah saya melihat itu, ya saya bilang kalau gitu kamu pindah aja lah, ikut papa ke Nabire, ajak ibumu. Udah nanti papa yang urus semuanya itu. Kalau ibu saya, yang kuat suaranya ya. Kalau ibu saya katanya berat ninggalin cucunya Pak. Soalnya kan kakak saya yang cewek 2 orang udah pada meninggal. Yang satu meninggal karena sakit, terus ninggalin 4 orang anak. Yang satu lagi meninggal di Arab Pak, waktu dia jadi TKW. Dia ninggalin 2 orang anak Pak. Tapi semuanya ngikut bapaknya semua. Soalnya kalau ngikut ibu saya gak sanggup buat biaya sehari-harinya. Karena ibu kan udah tua Pak, udah gak bisa kerja berat-berat lagi. Paling ibu cuma bisa sering nengokin cucunya. Bayangkan kayak begini saudara, saya harus ngurus. Itu gara-gara Aris ini jadi pegawai kos nyapu apa begitu di salah satu tempat kos di Kemanggisan. Nah anak-anak saya sudah lulus, sudah kembali ke Sumatera, sudah jadi guru di sana. Nah sekarang ini yang ditinggalin saya urus. Mereka senang sekali. Saya bukakan di ATM tabungan minggu yang lalu supaya dia bisa ambil uang kalau perlu untuk ibunya juga. Pinjil masuk. Saya perhatikan. Satu kali ibunya telepon saya, "Bapak kok baik? Bapak kan nggak kenal anak saya." Itu saya belum pernah ketemu anak ini, belum pernah. Saya cuma ngomong lewat telepon saja. Saudara, mari kita pikirkan mulai hari ini apa yang kita bisa jadi berkat untuk banyak orang di sekitar kita. Amin. Saya punya banyak kesaksian untuk orang-orang yang betul-betul perlu Yesus dalam hidup ini. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhir? Anda tanya? Ya boleh Pak. Ke rumah perbendaharaan. Supaya ada makanan di rumahku. Ya. Yang ditanyakan? Yang dimaksud rumah perbendaharaan. Nah, terjemahnya salah. Lumbung, saudara. Rumah perbendaharaan itu lumbung. Jadi perpuluhan itu nggak cuma uang. Maka itu ulangan 26 tadi kan hasil bumi, hasil tanaman itu simpan di lumbung. Itu bukan gereja. Supaya ada kuncinya kan ini, supaya ada makanan di rumahku. Nah kalau kita pakai perjanjian baru, siapa rumah Tuhan? Loh rumah Tuhan itu bukan gedung gereja. Maka itu saya marah kalau ada pendeta khotbah loh. Logikanya lah, atau orang Hokkien bilang cenglinya, kamu makan di mana bayar di situ. Oh saya tonjok kamu, saya bilang. Perpuluhan bukan untuk bayari kamu yang ngasih makan jemaat. Salah. Tuhan nggak perlu dibayar. Betul nggak? Sombong sekali itu bisa bayar Tuhan. Itu salah. Jadi selama ini banyak pendeta merampok jemaat menggunakan ayat itu. Apalagi pakai ancaman, awas kamu kena kanker, usahamu bangkrut. Wih ngeri sekali. Pernah dengar? Nah, nggak masuk surga. Ada yang pernah dengar diancam saudara lawan? Itu roh setan betul. Jahat sekali. Saya marahnya begini. Kalau itu papa saya nggak mau percaya. Berarti dia mata duitan. Loh kok nggak amin? Berarti dia mata duitan.
Percaya papa kita mata duitan? Sama sekali. Nah, dia nggak butuh kok. Yang butuh itu 4 kelompok orang tadi itu loh. Baru pertama itu salah satu, tapi yang miskin dengan suku Lewi yang kaya, yang kalau luar negeri, waktu Jokowi menghadiri wisuda anaknya naik pesawat ekonomi, wah saya khotbah, saya telepon teman-teman saya pendeta yang kurang ajar, presiden aja naik ekonomi, kamu baru pendeta sebenarnya naik bisnis kelas, bertobat kamu. Ada yang bilang, kok itu uang saya sendiri, walaupun uangmu kan bisa dibagi untuk orang lain, toh nyampe nya sama, saya bilang begitu. Ada yang marah. Malu saudara, para pendeta ini betul-betul perampok semuanya, sehingga uang itu nggak dibagi untuk yang lain. Yang lain cepat. Ya. Tadi ada satu pernyataan Bapak mengenai kita dari keluarga orang Chinese ya. Ya. Jadi apa yang Bapak bicarakan, saya rasa kita semua kenal siang ini. Kita semua Iya. Tapi saya berkata nggak semua loh yang tadi, kebanyakan. Bukan? Iya. Enggak, yang Bapak Iya. mengatakan itu semua kita mungkin termasuk yang ditegur semua. Iya. Puji Tuhan. Jadi bukan kena karena masalah orang Chinese. Oh, iya, Tapi iya. kita sudah istilahnya selama ini kamu ngerti apa itu power of peace. Iya. Yang tadi power. Tapi kita sudah terbentuk sedemikian rupa. Betul. Itu yang saya katakan Kita Mama. ada semua. Ada dari gereja. Ya, bagaimana kita bisa breakthrough lah. Iya. Ini yang perlu kami minta buku sebuah, mungkin Bapak ada sebuah solusi gimana Iya. kita bisa breakthrough. Ya. Nah, ini yang hari ini kunci itu yang kita. Amin. Luar biasa. Oke. Kembali ke Amsal 3 tadi itu, ayat 27-28. Maaf, Iya. saya waktu bikin usaha, saya cuma ingat 5 dan 6 Pak. Saya tadi ditelanjangi Bapak. Ayat 5 dan 6 Amsal 3. Oh. Saya kepada Tuhan arah. Dengan segenap ya. Tapi saya nggak bawa, saya karena saking excitednya saya pakai itu hidup untuk jalanin usaha saya. Di bawahnya saya belum Baca. saya tadi. Haleluya, ada yang jujur. Saya di bawahnya saya nggak baca. Nggak baca Saya ya. cuma bangga satu kesaksian di sini. Ternyata kesaksian saya ada salahnya. Oh, iya. Kurang bukannya. Ada Iya. ada. Nggak lengkap, belum lengkap. Iya. Ya itu benar. Oke. Saudara, menurut Amsal 3 27-28 tadi, buat kita mencari orang susah itu gampang atau sulit? Nah, itu dia. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Mulai dari orang yang dekat dengan kita. Pembantu rumah tangga, sopir. Saudara, satpam, betul. Sudah lebih dari 26 tahun. Hanya ada 3 bulan dalam setahun yang buat saya selalu susah. Itu bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, anak sekolah. Itu buat saya paling susah. Kenapa? Banyak anak pengen sekolah tapi nggak bisa. Nah, mulai dari pembantu rumah tangga kita, sopir kita, satpam kita, karyawan kita. Begitu bulan-bulan ujian mau habis, ini April ujian loh, anak-anak SMA dan seterusnya. Kita mulai data, nggak usah ngomong, supaya nggak salah ngerti. Cari siapa yang kira-kira anaknya nggak bisa sekolah. Bukan diberi, dipinjami. Nanti mereka suruh nyicil. Kalau diberi jadi salah nanti itu. Suruh nyicil. Ya, walaupun nggak usah berat. Ya mau 10 tahun misalnya ini, pokoknya mereka belajar untuk bertanggung jawab. Itu sudah menyatakan kasih. Satu hari saya dari kota Tegal. Ya, saya nginep di rumah seorang pabrik kecap. Begitu pulang kebaktian, masuk ke rumahnya ada satpam biasa di depan perumahan itu. Terus teman saya bilang, ngomong sama satpamnya, tumben mukamu muram betul. Iya ada masalah gitu. Ya udah, saya nggak kenal. Waktu saya makan bersama dia sekeluarga, tiba-tiba Roh Kudus bilang, selesai makan Daniel kamu ke depan. Saya bilang, untuk apa? Temui satpam itu. Oh ya sudah. Nah selesai makan, saya tanya, nggak ada yang mau dibicarakan? Enggak. Ya udah, saya mau keluar sebentar. Lu untuk apa? Mau beli sesuatu? Enggak. Aduh, ya saya pikir nggak usah ditemani lah. Saya temani, nggak usah, saya sendiri aja. Nggak usah, saya ikut. Nah ya udah. Mau kemana Koden? Dia tanya. Kan tadi kamu bilang satpam itu mukanya murung. Kenapa? Oh ya udah, kami jalan, duduk di pos satpam itu. Dia cerita, anaknya SMA kelas 2, sudah 3 bulan nggak bisa bayar. Besok itu hari Senin,
Kalau nggak bayar harus keluar. Waduh, berapa saya tanya? 300.000. Saya keluarkan dompet saya. Wah, ya dia malu dong, dia pengusaha kok. Itu satpamnya dia bukan satpam saya. Iya, langsung dia bayar. Wah, nangisnya terima kasih, terima uang segitu tuh saudara. Sudah, dia berhenti nangis. Saya bilang, Pak boleh nggak kita berdoa? Dia ngangguk. Terus saya bilang, kamu tumpangan tangan. Dia ngasih kode, doa apa? Terserah, saya bilang begitu. Dia bingung, gue nggak pernah doakan satpam. Ringkas cerita saudara. Kira-kira hampir 6 bulan kemudian, saya ditelepon. Koden, ayo datang. Nggak usah lama-lama, sebentar aja naik kereta dari Jakarta balik lagi. Ada apa? Ingat satpam itu, iya, minggu ini dia dibaptis. Loh, luar biasa itu. Kenapa? Saya kan nggak tahu kan, dia nggak cerita. Sejak hari itu sikapnya berubah. Dan ada satu kalimat setelah itu, dia bilang pada istri saya, Bu, saya mau ikut agamanya bapak saja. Wih, langsung dibimbing. Ini bukan masalah uangnya, perhatian. Betul nggak? Care. Kalau saudara buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8, itu judulnya menarik. Keadaan manusia, ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 itu judulnya menarik. Satu-satunya tulisan yang mengatakan bagaimana kondisi manusia akhir zaman itu cuma di surat Timotius itu. Kalau saya terjemahkan, orang egois, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Sudah ketemu dia 2 Timotius 3 ayat 1. Ngeri sekali. Nah, kalau kita pakai kalimat modern dari firman itu, generasi kita adalah generasi I don't care. Aku nggak peduli, itu urusanmu. Maka itu kalau anak-anak Tuhan bisa membalik I do care, orang kan tertarik. Saya beri contoh tadi, saya selalu merhatikan orang susah. Suatu hari saudara, saya di Citraland. Ini mau pulang ke Nabire, pesawatnya pasti malam. Saya belanja dulu. Begitu jemputan belum datang, saya ini kalau nganggur saya tanya, Bapak saya harus memberkati siapa ini? Daripada diam-diam begini, saya cari orang. Tiba-tiba saya lihat ada seorang pemudi, mukanya gelisah. Udah pokoknya gelisah, harusnya nggak tahan. Saya dekat. Dia kaget itu dekati. Enggak, Om ini pendeta. Om lihat kamu tuh gelisah sekali. Apa yang bisa bantu? Dia lihat kiri kanan. Enggak apa-apa, Om ini pendeta. Sampai saya yakin. Terus dia nangis, saya hamil Om. Kamu tinggal dengan siapa? Dengan tante. Terus saya diusir. Terus kamu asal mana? Sebut satu kota. Oke? Boleh nggak sekarang Om telepon orang tua? Aduh jangan Om. Saya sudah dimarah, sudah. Tapi Om harus ngomong. Karena saya mau ajak dia, nanti yang jemput saya suruh bawa dia tinggal di kantor kami yang di Jalan Musi, di Roxy situ. Saya telepon. Wih, ibunya marah luar biasa. Saya bilang, sudahlah Bu, saya terlanjur. Pokoknya saya bilang, saya pendeta, anak ibu mulai hari tinggal dengan kami. Ini nomor telepon saya, silakan catat. Terus bapaknya bilang, aduh Pak Pendeta terima kasih. Kalau Bapak mengurus urusan kami pusing. Kami nggak mungkin bawa anak itu pulang ke sini. Kami juga malu nanti bagaimana. Ya udah pokoknya di sini. Saya telepon tantenya. Marah-marah. Oke sudah selesai. Saya bilang sudah terlanjur. Memang salah. Saya pun kerja orang tua malu punya anak kayak begini. Tapi mau bagaimana? Ya udah jadi ibu nggak usah bingung. Ada di tempat kami Jalan Roxy. Ya udah. Saudara terus waktu itu masih baru 3 bulan 4 bulan kandungan. Istri saya itu luar biasa. Selalu nasihati, ngomong, teleponnya. Terus sampai melahirkan. Kami urus, kami biayai semuanya itu. Istri tanya, kamu mau ngurus nggak? Enggak tante, saya mau kuliah lagi. Nah setelah melahirkan, istri saya punya hati gini, cobainlah suruh netai 2 bulan. Siapa tahu naluri ibu itu bangkit. Ya sampai juga perlu ASI anak ini, itu hak dia. Jangan sampai ASI ditolong. Setelah 2 bulan bilang enggak, saya tetap mau kuliah. Ya udah, akhirnya bayi itu saya bawa ke Nabire. Ada keluarga guru yang mengasuh di sana. Nah setelah itu nggak tahu lagi ada di mana anak itu bukan urusan kami. Jadi berkat itu gampang saudara. Cari orang. Ya maaf saya cuma cerita. Sampai hari ini, ya saya seorang hamba Tuhan yang sudah tahun ini 43 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan seperti saudara tahu saya sudah keliling ke banyak negara di dunia. Tapi saya tidak pernah pengen punya mobil. Ini aneh. Harus saya beli bisa. Bukan sombong. Kenapa saya nggak mau pengen punya mobil? Saya akan tetap naik taksi kemana saja. Saya naik angkot saudara.
untuk ketemu orang-orang itu. Kapan saya punya kesempatan? Kalau tidak sehari-hari ini. Terus begitu. Saya ini kalau diundang retreat gereja-gereja ke puncak, saya lebih senang naik taksi. Bisa bayar 400.000, 500.000 tergantung macetnya. Kenapa? Ada waktu untuk ngomong dengan mereka. Begitu nanti kalau kita ketemu di surga, ingatkan saya kenalkan saudara pada banyak supir taksi. Serius. Dan di konteks saya ini banyak supir taksi. Ini kemarin tanggal 14 Desember saya diundang Natal Four Seasons, Hotel Four Seasons yang di Kuningan itu. Nah langsung dari situ saya harus berangkat ke bandara karena pulang ke Papua. Wah saya dinaikkan yang taksi mewah itu, apa namanya? Bukan silver, bukan. Yang pakai apa? Iya pakai Alphard, bukan silver tapi itu. Apa namanya? Enggak tahu ya gitu ya, entah. Nah supirnya namanya Dimas. Sampai tadi pagi dia masih kontak saya. Enggak tahu itu, lupa saya. Nah waktu saya masuk ke mobil, Roh Kudus bilang orang ini begini-begini, dia kaget. Nah minggu lalu anak kan Anda mau berdarah, dia kirim fotonya dari rumah sakit. Saya doakan. Saya nggak cuma doakan, saya tanya biaya bagaimana. Ya Pak tinggal nembus obat belum ada. Saya kirim uang itu. Dia kaget saudara. Kok ada penumpang saya seperti ini? Saya kalau naik taksi, sopirnya nggak tahu jalan, saya nggak marah. Biar mau pura-pura atau tidak bukan urusan saya. Karena makin lama, berarti saya makin punya waktu untuk ngomong dengan dia. Nah, tiap kali saya gitu, sopirnya pasti gitu. Bapak ini kok aneh penumpang. Saya ini kalau dapat penumpang Pak, saya nggak tahu jalan, saya dimaki-maki. Sopir goblok gitu aja nyupir, kenapa nggak tahu jalan, macam-macam. Kok Bapak nggak marah? Katanya begitu. Karena saya punya maksud, beritakan Injil. Nggak usah ngomong agama, nggak usah ngomong Tuhan Yesus. Langsung ditolak. Tapi bicara kasih, orang nggak akan nolak. Betul ya saudara? Nah itu caranya Pak. Banyak kesempatan. Oke ada lagi seorang? Oh iya silakan. Ini emang agak sensitif ya. Iya. Ada pendeta yang bicara. Ini kalau saya nggak salah tangkap Pak. Jadi kalau perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Bukan persembahan. Nah ini kalau kita mau mempersembahkan itu persembahan ya. Persembahan lah ya, persembahan syukur. Tapi ini kan perpuluhan itu adalah milik Tuhan. 1/10-nya itu milik Tuhan. Nah ini dalam hal ini menurut Bapak apa yang milik Tuhan dalam arti 1/10 kan bukan persembahan, Pak. Nah ini apa Bapak setuju dengan ini? Ya. Bukan menurut saya, menurut Firman. Oke, mari kita perhatikan. Kalau perpuluhan itu penting, dengar ya saudara. Tapi jangan diskusi dengan pendeta, nggak akan selesai nanti ini. Udah, cukup sampai kita saja, oke? Percuma. Maaf ini saya berkata, saya pendeta, tapi saya nggak suka dengan cara teman-teman saya seperti itu, menakut-nakuti jemaat untuk memberi. Maksudnya apa? Oke, maaf. Kalau perpuluhan itu penting, dengar, Tuhan Yesus jahat, Rasul Paulus kejam, Petrus, Yohanes, Yakobus, semua penulis perjanjian baru kurang ajar. Kenapa? Sebab di perjanjian baru gak ada satupun perintah memberi perpuluhan, itu tidak ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri gak pernah menyuruh kita. Pak, itu modus pendeta cari duit. Nah gitu saja. Maaf saya berkata saudara, salah. Kalau milik Tuhan itu gak cuma perpuluhan, semua. Loh betul enggak? Ngapain cuma perpuluhan aja? Maka itu saya berkata, saya nggak mau kalau punya papa mata duitan kayak begitu. Saudara juga kalau punya anak, walaupun anak sudah sukses, malu nggak sebagai orang tua minta duit terus ke anak? Ayo jujur. Tapi kan perpuluhan itu bukan dalam uang aja Pak. Artinya kan perpuluhan itu wajib, itu milik Tuhan, tapi bukan dalam uang aja gitu. Iya, jadi itu saya bilang nggak harus uang. Iya harus uang. Hasil Kalau pohon, kita hasil pohon. disuruh memberi perpuluhan bukannya uang aja gitu Pak. Lah apa? Ya, Waktu ya, maksudnya mungkin waktu. enggak hasil kan, Ya. hasil kan. Artinya misalnya kita dalam bentuk bukan dalam bentuk uang aja. Kalau misalnya petani yang di mana itu kan otomatis kan Hasil bumi. Hasil bumi. Ya. Tapi Pak lagi sekali, 2 ayat perpuluhan kita baca itu untuk makan. Jangan lupa untuk makan. Baik Ulangan 26 maupun Maleakhi 3. Dan makannya sampai kenyang. Bukan cuma makan, kalau orang Papua berkata, kamu memberi aku makan cuma bikin kotor gigi. Artinya aku makan gak sampai kenyang gitu. Jadi bukan untuk, kalau waktu gak bisa buat orang kenyang. Kita harus memberi mereka makan. Gini aja lah,
Kalau Yesus tidak pernah menyuruh, Pak. Nah, ini rahasia. Mengapa hanya ada di perjanjian lama? Maaf, di dunia ini cuma ada 2 suku bangsa yang pelit. 1 Yahudi, 2 Tionghoa. Betul tidak? Nah, yang pelit itu kalau nggak diberi batas minimum memberi, nggak akan beri. Berarti kesimpulannya untuk orang pelit begitu. Apalagi kalau orang ngitungnya sampai rinci sekali. Waduh, saya ini sampai capek kalau ditanya jemaat. Alasannya gini, saya ini takut salah. Pret, saya bilang begitu. Bukan takut salah, takut kelebihan kamu. Ayo ngaku, betul tidak? Masa mau dihitung sampai detail begitu? Sudah, saya bilang nggak usah memberi pun nggak apa-apa. Maaf ya Pak, 43 tahun saya jadi pendeta, saya nggak pernah khotbah perpuluhan 1 kali pun. Saya tidak pernah. Dan Tuhan mencukupi saya luar biasa. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang bisa membuat sekolah gratis, nggak cuma 3, nggak cuma 5, puluhan di 11 provinsi. Tidak pernah saya khotbah perpuluhan. Saya nggak punya jemaat juga. Hebat Tuhan. Jadi kesimpulan saya, maaf. Kalau memang saudara mau dibohongin para pendeta itu, ya silakan dibohongin terus. Dah gitu saja. Maaf saya berkata. Pak, tapi Tuhan kadang pakai ayat yang itu Pak, ujilah aku. Ya. Seringkali dia ujilah aku. Ya. Kalau kamu beri, bukan Ya. Itu lagi saling betul. Kuncinya Pak. Padahal kata ujilah itu bukan untuk Tuhan, untuk diri kita. Buktikan. Kalau kamu tidak pelit, aku pun gak akan pelit kepada kamu. Itu arti kata ujilah aku, bukan nantang. Salah kata itu terjemahannya. Dan banyak pendeta memang pakai ayat itu. Langsung ada belalang pelahap, belang pindah nanti, waduh, segala macam-macam. Jadi ayo mulai hari ini ajari anak-anak kita untuk berbagi. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya.